Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Sayyidina Nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi satu wawasan kembali kepada panjenengan semua, di mana wawasan ini saya anggap sangat penting. Karena apa? Terkadang jarang sekali orang yang tahu bahkan memahaminya. Apa itu sahabat? Yaitu tentang ciri-ciri sihir tafrik. Sihir tafrik itu sama saja dengan sihir pemisah perjodohan atau satu pernikahan, adanya suami istri yang akan dipisahkan oleh para penyihir, yaitu para dukun-dukun ahli sihir yang ingin memisahkan hubungan seseorang, terutama hubungan pernikahan, sahabat. Apa saja sahabat? Mari kita bahas bersama-sama agar kita tahu ilmu tentang penanganannya nanti. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu perubahan rasa cinta yang sangat cepat di antara keduanya. Jadi adanya perubahan rasa cinta yang sangat cepat di antara keduanya. Timbul rasa benci. Ya, kalau sudah tidak ada cinta, pasti timbul rasa benci. Itu yang pertama, sahabat. Yang kedua, memiliki keraguan di antara keduanya yang berujung saling menuduh tanpa bukti. Sebagai satu contoh, seorang suami pulang dari pekerjaan, kemudian setelah pulang mungkin ada sesuatu yang berbeda, tiba-tiba istrinya mengatakan ada satu gejala seperti perselingkuhan atau apa. Intinya saling menuduh di antara keduanya yang akhirnya menimbulkan satu perpecahan. Yang ketiga, sering membesarkan masalah yang sepele sehingga terjadi pertengkaran. Hal sekecil apapun bisa terjadi pertengkaran, mungkin masalah anak, mungkin masalah uang, atau mungkin masalah makanan, bahkan yang sangat sepele itu bisa terjadi pertengkaran ataupun keributan di antara keduanya dikarenakan adanya sihir tafrik tersebut. Yang keempat, perangai keduanya yang hanya melihat keburukan di antara salah satunya, sehingga tak terlihat lagi sebuah kebaikan di antara salah satunya. Jadi yang dilihat itu hanya keburukannya saja, tidak ada kebaikan di dalam hati mereka ataupun pikiran mereka, karena sudah dipengaruhi oleh sihir itu sendiri. Makanya salah satunya melihat suami, istri melihat suami, suaminya melihat istrinya, itu hanya keburukannya di antara keduanya lah yang dipandang. Tidak ada sisi baik yang muncul pada saat suami istri itu terkena sihir tafrik. Maka yang dipandang adalah sebuah keburukan, tidak ada kebaikan sedikit pun. Yang kelima, tidak suka dengan apapun yang dilakukan dengan pasangannya. Contohnya suami ingin berbuat sesuatu hal yang baik, itu sesuatu yang baik, tapi istrinya tidak suka. Bahkan bisa saja seorang istri ini menghalangi sesuatu yang akan dilakukan oleh suaminya. Begitu juga sebaliknya, tidak ada sesuatu yang baik itu disukai oleh keduanya. Perbuatan apapun selalu salah, perbuatan apapun selalu buruk. Yang keenam, adanya dorongan yang kuat untuk melakukan maksiat di antara keduanya. Sebagai contoh, sahabat, yang sering terjadi sekarang apabila
suami istri itu terkena sihir tafrik. Contohnya apa? Yang paling sangat sering terjadi adalah perselingkuhan di antara keduanya, biasanya suaminya atau istrinya. Makanya ini sangat berbahaya sahabat. Kalau seseorang atau satu keluarga sudah terkena sihir tafrik, ini harus segera diobati atau segera disembuhkan. Cara penyembuhannya ya dengan ruqyah, dengan sering membaca Al-Quran, itu utamanya sahabat. Ini sangat berbahaya. Untuk yang ketujuh, sesak nafas tatkala mau melakukan ibadah apapun, terutama sholat. Tatkala kita mau melakukan sholat, disitulah halangan pertama adalah sesak nafas. Untuk berdoa, untuk takbiratul ihram itu sangat berat karena adanya sesak nafas. Biasanya orang tatkala mau melakukan takbiratul ihram itu harus menarik nafas panjang, karena apa? Tatkala takbir kita bacakan, di dalam hati kita niat dengan adanya tahan nafas sampai takbir itu selesai. Atau ibadah yang lain, contohnya kita mau melakukan zakat, tiba-tiba di jalan membawa zakat tersebut, sesak nafas terjadi, jatuh dan pingsan, dan ibadah yang lainnya pun sama. Yang kedelapan, memandang remeh ibadah. Contohnya sholat dipandang remeh, mengaji dipandang remeh, yang lain itu dipandang remeh, karena yang ada di dalam otaknya adalah sesuatu yang negatif, tidak ada sesuatu hal yang positif. Karena dikala orang terkena sihir tersebut, maka pikirannya selalu negatif, tidak pernah berpikir untuk berjalan yang lurus, tapi perjalanannya selalu negatif. Yang kesembilan, sering kesurupan setelah mendengar bisikan-bisikan yang memanggil namanya, entah itu suaminya, entah itu istrinya. Tatkala ada bisikan atau bisikan-bisikan tertentu, biasanya terdengar sangat lembut. Tidak hanya di samping telinganya, tapi terkadang sering terjadi adanya di dalam pikirannya. Yang tadinya berpikir untuk positif, adanya bisikan itu yang melawan arah atau membelokkan. Makanya tatkala manusia yang terkena tafrik itu ingin ke jalan yang lurus, tapi disasarkan oleh sihir tersebut, akhirnya berlawanan. Itulah yang akhirnya menimbulkan seringnya terjadi kesurupan. Apalagi yang disihiri itu adalah orang-orang yang mungkin lebih tahu tentang yang namanya sihir, maka biasanya akan terjadi perlawanan. Di saat perlawanan itulah, tatkala orang itu tidak kuat, maka terjadilah satu kesurupan. Dan itu bukan 1 kali, 2 kali, atau 3 kali dalam 1 hari. Bahkan 1 hari bisa terjadi puluhan kali apabila orang itu terkena sihir tafrik. Yang ke-10, sering melihat keberadaan makhluk gaib di sekitarnya. Tatkala dia berjalan, dia main kemana, dia sangat sering melihat makhluk gaib. Entah itu wujudnya anak kecil, entah itu wujudnya apapun, yang biasanya yang sering dilihat adalah makhluk-makhluk yang berwujud hewan seperti anjing, ular, tapi tidak sewajarnya itu seperti anjing dan ular. Yang ke-11, yaitu rasa sakit di salah satu anggota badan yang tidak dapat dideteksi oleh dokter. Jadi dikala terasa sakit di kepala, terasa sakit di tangan, di perut, di dadanya, tatkala orang tersebut kontrol atau datang ke dokter memeriksakan keadaan atau kondisi dia, itu oleh dokter tidak bisa dideteksi. Walaupun itu menggunakan ronsen sekalipun, itu tidak akan bisa dideteksi, karena adanya sihir tafrik itu adalah ulah dari jin. Makanya tidak bisa dideteksi dengan alat-alat yang canggih seperti sekarang ini. Yang ke-12, tidak pernah merasa kenyang padahal sudah makan banyak. Jadi rasanya itu lapar terus, inginnya makan makanan yang membuat perutnya kenyang, tapi ternyata tidak kenyang, ngemil, tapi tetap saja perut kita merasa masih lapar dan tidak puas dengan makanan yang sudah kita makan. Yang ke-13, suasana rumah terasa panas, dan salah satunya suami atau istri tersebut tidak betah di rumah. Biasanya kalau adanya sihir tafrik itu sudah masuk ke dalam satu keluarga, panas itu lebih cenderung terasa kepada seorang suami ketimbang istrinya.
Makanya suami sering pergi keluyuran tidak jelas. Karena apa? Yaitu adanya rasa tidak nyaman, tidak betah untuk tinggal dengan istrinya bersama. Nah, kalau sampai ciri-ciri ini masuk di dalam tubuh manusia yang sudah punya suami, yang sudah punya istri, maka ini cenderung akan lebih terjadi suatu perpisahan. Na'udzubillah min dzalik. Dan apabila ada salah satu minimal itu ada 3 ciri sampai 5 ciri yang sudah saya sebutkan, maka harus segera dilakukanlah pengecekan kepada para ustadz atau para kiai yang bisa meruqyah. Lebih baik untuk berkonsultasi kepada para ulama yang bisa meruqyah agar panjenengan semua itu bisa diselamatkan dari sihir tafrik tersebut. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang paling disukai dari iblis, apa yang dilakukan oleh anak buah iblis, yaitu jin, setan, jin kafir, jin fasik, itu adalah dimana jin fasik dan jin kafir sudah bisa memisahkan manusia. Apabila jin fasik atau jin kafir bisa memisahkan manusia, iblis itu sangat bangga dengan perbuatan jin tersebut. Maka berhati-hatilah panjenengan semua, selalu ingat kepada Allah, selalu taqarruban ilallah, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan bahwa tiada daya dan upaya kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ingat itu sahabat ya. Oke sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kali ini hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk panjenengan semua, menjadikan satu ilmu dan wawasan untuk kita semua. Saya mendoakan untuk panjenengan semua, semoga dilimpahkan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsin bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.